Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang akan melakukan penyuluhan SPP IRT. Perkenalkan, nama saya Ivan Alfonda Ramadan, NIM 2018-397, dan teman saya Astrid Evelyn Benitasari, NIM 2018-391, dan teman saya Amelia Rizky, NIM 2018-375. Selamat siang kepada narasumber yang kami cintai dari Homemade Frozen Food Pisang Molen by Nap. Terima kasih telah bergabung dalam penyuluhan kali ini. Dikarenakan masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak dianjurkan atau mengurangi intensi pertemuan. Jadi kita menggunakan via Zoom sebagai tempat wadah sebagai penyuluhan dari kami. Selanjutnya akan lebih jelasnya dilanjutkan oleh teman saya. Kami persilakan. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SPP PIRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan dalam rangka peredaran pangan. Jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP IRT adalah 1. Pangan sebagaimana yang tercantum pada lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018, yaitu hasil olahan daging kering, hasil olahan ikan kering, hasil olahan unggas kering, hasil olahan sayur kering, hasil olahan kelapa, tepung dan hasil olahan tepung, minyak dan lemak, selai, jeli dan sejenisnya, gula, kembang gula dan madu, kopi dan teh kering, bumbu, rempah-rempah, hasil olahan buah, hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Yang terakhir, minuman serbuk. Pangan yang merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia bukan pangan impor. Pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP IRT dalam ukuran besar. Sedangkan beberapa jenis pangan yang tidak diizinkan didaftarkan SPP IRT adalah pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi, pangan yang diproses dengan pembekuan atau frozen food, yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku, pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin atau beku, dan yang terakhir pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MPASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, dan pangan untuk penderita diabetes. SPP IRT dapat diterbitkan jika pemilik atau penanggung jawab produksi telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Yang kedua, tempat dan sarana produksi memenuhi persyaratan teknis, cara pengolahan pangan yang baik. Dan yang ketiga, label memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur. Yang pertama, prosedur untuk memperoleh sertifikat penyuluhan keamanan. Yang pertama, pendaftaran dengan membawa berkas lengkap, lalu mengikuti penyuluhan jika lulus penerbitan sertifikat PKP. Cara pengajuan permohonan yaitu yang pertama, fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku 1 lembar, pas foto pemohon ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar, lalu data produk dengan produk pangan per jenis makanan atau minuman, form IRT 2 terlampir, lalu berkas khusus atau berkas tambahan surat keterangan domisili usaha dari kelurahan bagi warga KTP luar Kabupaten Sleman. Lalu yang kedua, prosedur untuk memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP PIRT dengan alur pendaftaran yaitu membawa berkas lengkap, lalu kunjungan lokasi, memenuhi syarat, lalu akan keluar penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Cara pengajuan pemohon, yang pertama membawa fotokopi KTP pemohon
Yang kedua, fotokopi sertifikat penyuluhan keamanan pangan bagi pemilik atau penanggung jawab usaha. Yang ketiga, data produk pangan per jenis pangan. Yang keempat, rancangan label 2 lembar. Yang kelima, dena atau peta ke lokasi produksi 1 lembar. Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium sampel makanan atau minuman per jenis makanan. Berkas tambahan jika diperlukan, yaitu yang pertama, surat penunjukan penangguhjawaban produksi. Yang kedua, fotokopi SPP IRT, makanan yang dikemas apabila pemohon hanya melakukan pengemasan. Lalu, surat keterangan domisili usaha. Jika pemohon tidak berKTP, domisili setempat, prosedur tambah produk atau perpanjangan atau perubahan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP PIRT apabila selama menjalankan produksinya ada tambahan produk atau ada perubahan atau pergantian nama, alamat penanggung jawab, dan lain-lain, atau SPP PIRT akan habis masa berlakunya, maka wajib mengajukan pendaftaran ulang ke Dinas Kesehatan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut, yaitu fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku, fotokopi sertifikat penyuluhan keamanan pangan atas nama pemohon, fotokopi sertifikat PIRT yang masih berlaku, data produk pangan per jenis pangan, lalu rancangan label kemasan 2 lembar per jenis produk, fotokopi hasil-hasil pemeriksaan lab, sampel makanan dan minuman. Yang terakhir, berita acara hasil pemeriksaan sarana produksi oleh petugas hasil penilaian minimal level 2. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab kepada narasumber. Apakah narasumber bersedia untuk kita melakukan tanya-jawab dalam penyuluhan SPP IRT ini? Ya, bersedia. Baik, langsung saja dalam pertanyaan pertama. Apakah benar nama usaha Homemade Frozen Food Pisang Molen Bainap yang beralamat di Jalan Bukit Tidar 7B B1 Kota Malang? Ya, benar. Baik, bisa disebutkan bahan maupun komposisi yang dalam pembuatan proses pisang molen tersebut? Bisa. Untuk komposisinya yang pertama-tama, kita ada pisang, 60 gram margarin, 1 butir telur, 50 gram gula bubuk, setengah sendok garam, 1,5 sendok makan tepung maizena, 225 gram tepung terigu, 100 gram keju cheddar parut, 15 ml air, perasa coklat, pandan, red velvet, matcha, dan karamel. Baik, selanjutnya dalam pengemasan mungkin tidak ada kendala? Tidak, udah. Baik, untuk dana lokasi, saya pernah membaca dari profil Homemade Frozen Food Pisang Molen Bainap ini berlokasi di ruko yang tipe 23, panjangnya itu sekitar 9 meter, luas 5 meter, cukup untuk drop barang maupun keberangkatan barang ke pasar. Dalam pembuatannya juga tempat produksinya saya anggap 4,5 meter itu cukup untuk tempat produksi sebagai industri rumahan. Atau ada kendala lain? Tidak sih, sebenarnya sejauh ini tidak ada kendala. Baik, terima kasih. Selanjutnya dalam pengurusan SPP IRT ini sangat penting bagi industri rumahan untuk menjamin hak-hak mereka dalam melindungi merek, dalam penjaminan mutu bahan maupun pengemasan, bagi melindungi juga dari pihak konsumennya agar tidak ada namanya kesalahpahaman antara penjual atau produsen tersebut dan konsumen. Maka dari itu kami sebagai penyuluhan ini
Maka pentingnya SPP IRT itu untuk menjamin dari kedua belah pihak, produsen maupun konsumennya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman sampaikan dalam penyuluhan SPP IRT ini, dan terima kasih kepada narasumber yang sangat kami cintai, Mbak Zulfalia Ayuni Nabila. Terima kasih banyak telah bergabung dalam penyuluhan ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Yang itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.